minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalillah assalatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qayyim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firu ibaba wasiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ya sallallahu alaihi. Puji syukur panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam kali ini kita bisa berkumpul lagi pengajian rutinitas malam Rabu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat besta salam salamina kecuali lipakan kepada alam yang dikanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabatnya tabi'in malam mandar sampai kepada kita umat paling akhir. Mudah-mudahan ketika kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala merespon syafaat dengan Allah ya rabbal alamin. Amin. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang terhormat ketua pengajian di keluarga Iban, yang terhormat para ustadz, tidak lupa lagi yang terhormat seluruh Iwan yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul sekalipun keluarga kita tidak bisa hadir semuanya karena kan ada keluarga kita yang lagi sakit, mungkin bos kerupuk tidak bisa nampak hadir karena kan dia lagi sakit. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau cepat sehat lagi, bisa berkumpul lagi seperti hari-hari yang sudah dilewati. Amin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ada beberapa rangkaian acara di malam Rabu kali ini. Yang pertama pembukaan, alhamdulillah sudah dibuka. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu beserta salawatnya. Yang ketiga acara pokok. Supaya lebih efektif ini kegiatan, mari kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan membacakan surat Al-Fatihah, lalu dilanjut dengan membacakan sholawat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan sholawat dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Majid. Alhamdulillah, agenda malam kali ini sudah kita buka dengan beberapa pembacaan. Mudah-mudahan
berjalannya ini acara. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan mendapatkan kita yang paham supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang Ustaz kita sampaikan. Untuk acara yang selanjutnya supaya lebih efektif dengan waktu, kita silakan kepada saya pokok waktu dan kehormatan, mungkin silakan kepada Ustaz. Itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in mahin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini, malam Rabu, kita senantiasa bisa memenuhi undangan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, sebagaimana telah digelar pada rutinitas pengajian sebelum-sebelumnya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada sebahagian keluarga Iwan kita yang mungkin lagi udur, kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sehat kembali sebagaimana biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas takdirnya Allah kita senantiasa bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi. Shalawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan selamanya tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita sampaikan juga sholawat kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Hadirin Iwan Pidin rahimakumullah yang saya hormati, ketua pengajian di keluarga Iwan, Bapak Dede yang hadir pada malam hari ini. Berikut Sahibul Bait Bapak Alex juga yang telah menyiapkan tempat dan nyambungan juga pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalaskan atas apa yang telah dikorbankannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beserta para bapak, para pemuda yang sama-sama hadir juga pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Pada malam hari ini, malam Rabu, mungkin bertepatan dengan tanggal berapa? 12 Oktober ya. Tanggal 12 Oktober bertepatan dengan lima Rabiul Awal, bukan? Atau 5 Rabiul Awal. Mungkin sebentar lagi tanggal 12 Rabiul Awal
di mana tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka dari itu kita sepatutnya sebagai umat Islam yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengemban amanah, menyampaikan risalah kepada umat-umatnya. Maka dari itu sebaiknya kita pun juga sama, memperingati hari kelahirannya dengan cara bersolawat kepadanya dan mengingatkan antaranya digelarnya pengajian seperti ini. Karena jika kita istilahnya itu mengikuti sunnah-sunnah ataupun ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Islam tadi abad, kita selamanya tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah istilahnya itu lupa kemana jalan arah kita. Karena kenapa? Ada petunjuk, ada hudan yaitu Al-Quran, dan ada juga hadis sebagai penguat hukum daripada penjelas sumber hukum Al-Quran. Maka dari itu di dalam ayat Al-Quran surat Al-Muluk di sini melanjutkan penjelasan yang semalam. Di sini ayat ke-29 dan ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kata Allah, yang artinya katakanlah dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertakwa, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kata Allah, katakan pada Nabi Muhammad itu, sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Walaupun istilahnya itu ada manusia yang sering berbuat maksiat, berbuat dosa, gitu kan? Maka tetap Allah istilahnya itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah mengharapkan dan Allah menunggu taubat kita untuk kembali ke jalan ketaatan, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu sabilillah. Walaupun dengan kata panggilan ya ibadi, wahai abdi kami, itu ada orang yang istilahnya itu yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa. Apalagi istilahnya itu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Panggilannya juga bukannya ibadi lagi, panggilannya sungguh luar biasa. Sebagaimana kita contoh dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan individual kita, kalau kata panggilan bagi orang yang kita sayangi itu mungkin akan ada panggilan kesayangan, ada juga panggilan biasa, gitu kan? Paling tidak kalau orang yang istilahnya itu yang tidak ataupun tidak membuat kita senang, hati kita senang, maka akan ada sedikit istilahnya itu rasa ataupun panggilan yang berbeda. Tapi bagi Allah enggak. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami beriman kepadanya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat, kepada kitab hari akhir, kepada qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi tawakkalna, dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kelak, gitu kan, kita akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk saat ini mungkin ada banyak umat Islam yang saling menyalahkan daripada konsekuensi individual karena beda pemahaman, karena beda ilmiah, karena beda penemuan, karena beda penjelasan dari ustadz ini, dari ustadz itu, sehingga timbul istilahnya itu apa? Permasalahan. Timbul misalnya konsekuensi yang bertolak belakang. Mana yang harus kita ikuti? Itu ustadz, ini ustadz, itu seperti ini seperti ini. Jadi membuat istilahnya itu kita timplan ataupun ragu, sehingga
Kita mungkin kalau nggak sepaham disalahkannya orang tersebut, kalau yang sepaham mungkin dibenarkannya orang tersebut. Nah maka nanti akan ada orang yang selalu istiqomah di dalam ketaatan, gitu kan? Ada istilahnya orang yang nggak istiqomah, nggak tetap di dalam ketaatan, dalam arti maksiat, selalu berbuat dosa, maka akan dinyatakan, dinampakkan nanti itu. Karena sekarang mungkin orang yang maksiat pun masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat istilahnya apa baik, mungkin kebaikannya enggak langsung dibalas di dunia, ya kan? Sehingga istilahnya itu apa? Banyak konsekuensi seperti ini. Aku sholatnya, aku berbuat baiknya, aku sedekahnya, aku infaknya, tapi kok kehidupanku seperti ini aja, gitu kan? Padahal istilahnya yang harus mendapatkan kenikmatan itu adalah bagi orang yang taat kepada Allah. Kenapa orang yang berbuat maksiat, mobilnya mewah, rumahnya mewah, rizkinya lancar, sehat juga, gitu kan? Mungkin akan ada pendapat-pendapat ataupun pandangan-pandangan seperti itu. Sementara kita yang sholat, sementara kita yang zakat, puasa, sedekah, infak, gitu kan? Tapi kehidupan kita begini-gini aja, gitu kan? Harus kita ingat bahwasanya kekayaan, kemiskinan itu adalah ujian. Kekayaan itu titipan, gitu kan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan nanti namanya titipan akan dikembalikan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dicabut tidak akan bisa apa-apa. Kita pun sehat, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipergunakan. Kalau sudah sakit, mau bisa apa kita itu? Tidak akan pernah bisa apa-apa, karena hakikatnya semuanya pun titipan. Kaya tidak akan kaya selamanya, sakit tidak akan sakit selamanya, gitu kan? Susah tidak akan susah selamanya, gitu kan? Sempit tidak akan sempit selamanya, pasti akan saling bergulir, saling berputar. Karena kita ingat bahwa dunia ini berputar, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ketika di atas bersyukur, ketika di bawah bersabar. Bukan sebaliknya, ketika di bawah istilahnya kita apa? Merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tidak adil. Ketika di atas kita poya-poya, lupa kepada pemberi rizki. Maka di ayat terakhir, kul aro'aitum in asbahama ukum gauram famay ya'tikum bima imain, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir, gitu kan? Ini pertanyaan, sebuah istilahnya perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika istilahnya apa, sumber air kering, gitu kan? Dari manapun itu, baik dari air sumur ataupun air sungai, kering, gitu kan? Sampaikan kepada umatmu, wahai Muhammad, siapa yang akan mengalirkan, gitu kan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa lagi? Jawabannya gitu kan. Ketika kita diberi sakit, yang menyehatkan siapa? Obat itu hanya istilahnya perantara ataupun syariah. Dokter itu adalah syariah ataupun perantara untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita. Enggak semua istilahnya yang penyakit bisa disembuhkan oleh dokter, enggak. Buktinya banyak orang yang berobat ke dokter ataupun ke rumah sakit, gitu kan, masih aja terus-terus sakit. Karena kenapa? Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyembuhkan segala bentuk penyakit. Rumah sakit dijalani, tapi Allah dilewat. Gunung akan kudaki, masjid kau lewati, kan gitu kan gambarannya itu. Rumah sakit kita istilahnya tempuh, Allah kita lewati. Lebih mendahulukan rumah sakit daripada Allah. Aturan kedepankan dulu Allah, baru kita nyari gitu kan. Maka apa konsekuensi yang akan kita perbuat, di situ yang akan kita dapatkan. Ketika ada kalanya dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk fisik atau berbentuk mental, berbentuk pikiran, itu kita supaya berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bisa merubah segala bentuk apapun yang terjadi pada diri kita ini, bukan? Allah berikan kita cobaan dari kekurangan makanan. Allah berikan kita cobaan dari penderitaan penyakit. Buktinya di Indonesia ini mengenai corona ini sampai saat ini udah 1 tahun lebih masih seperti ini.
Itu kan mungkin bagi orang yang beriman itu adalah cobaan. Itu kan bagi orang yang tidak beriman ya siksaan gitu kan. Secara tidak langsung mungkin bisa dikatakan itu adalah azab gitu kan. Bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, kalau orang yang beriman akan istilahnya itu apa? Dianggap apa namanya itu? Cobaan. Nah, kita mau bagaimanapun kita harus dihadapi. Tidak bisa lari dari kenyataan, tidak bisa lari dari permasalahan yang terjadi kepada kita. Melari kemana gitu kan? Karena semua orang tidak akan pernah lari, tidak akan pernah bisa lari dari permasalahan. Terlebih kita harus menghadapinya. Di sini diumpamakan juga gitu kan. Ada sumur kering, siapa yang bisa istilahnya mengeluarkan air dari sumur kalau bukan Allah? Siapa yang bisa membuat orang tersebut kaya kalau bukan Allah? Siapa yang membuat orang tersebut pintar kalau bukan Allah? Siapa yang membodohkan? Siapa yang mengkayakan? Siapa yang memiskinkan? Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain di dunia ini itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Allah, bukan kehendak sendirinya, gitu kan? Tapi melainkan hakikat digerakkan atau terjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya gitu kan kita bisa berangkat ke sini untuk memenuhi undangan dari istilahnya itu apa? Ketua pengajian secara lahiriah duniawinya. Hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita supaya kita berangkat mengikuti pengajian rutinitas kita. Kalau nggak digerakkan oleh Allah, siapa yang bisa menggerakkan manusia? Gitu kan? Walaupun ada yang mengatakan aku gerak sendiri, iya gerak sendiri, tapi yang menciptakan diri kita siapa kalau bukan Allah? Jangan selalu mengagungkan diri sendiri, lupa yang menciptakan diri. Akhirnya lupa diri, lupa daratan, celaka ujung-ujungnya. Gitu kan? Kalau di dalam kitab hadis Arba'in, dalam hadis keempat ada. Di situ diumpamakan bahwasanya ada amalan-amalan seseorang yang amalan tersebut itu adalah amalan surga gitu kan. Surga terus surga, dalam arti amal kebaikan yang dilakukan terus amal kebaikan. Tapi sebelum dia meninggal di titik akhir kehidupannya gitu kan, dia istilahnya itu apa? Melakukan maksiat ataupun durhaka. Yang akhirnya tadinya istilahnya berbuat baik terus berbuat baik, tapi istilahnya di penghujung kehidupannya berbuat maksiat, tak sempat tobat. Yang akhirnya gimana dia? Masuk neraka. Loh, kok kenapa masuk neraka? Karena di akhir hayatnya su'ul khotimah. Yang aturan yang kita harapkan itu husnul khotimah, tapi malah kebalik menjadi su'ul khotimah. Ada juga yang seperti ini. Dalam hadis tersebut dikatakan ada orang yang selalu maksiat. Tapi di penghujung kehidupannya dia, sebelum dia meninggal, dia tobat dengan taubatan nasuha. Dalam arti melakukan amalan kebaikan-kebaikan yang dapat istilahnya itu apa? Memasukkannya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sebelum dia mati bertobat dulu dengan taubatan nasuha, titik akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan dengan husnul khotimah. Sementara dalam Al-Qur'an pun juga kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jangan mati, gitu kan? Kita jangan mati kecuali dalam keadaan gimana? Muslim. Gitu kan? Kita jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Boleh mati kalau kita muslim. Kalau kita kafir gak boleh mati. Gitu kan? Kenapa demikian? Karena tidak ada jaminan bagi orang kafir akan masuk surga. Kalau bagi umat muslim, orang Islam setidaknya sudah memiliki jaminan bahwa dia akan masuk surga. Insya Allah gitu kan, jika dia benar-benar istiqomah di dalam keislamannya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya kita ulangi, kita istilahnya itu apa? Kembali ke ayat-ayat sebelumnya, bahwasanya dari ayat pertama sampai ayat ke-30 ini
ada banyak istilahnya itu ilmiah yang kita pelajari, yang kita ketahui. Karena perlu kita ingat dari Al-Quran surat Al-Muluk ini, kalau kita benar-benar memahaminya gitu kan, kalau kita benar-benar paham, benar-benar tahu, dan subhanallah luar biasa kalau sampai hafal. Dikatakan dalam hadis, apabila kita istilahnya itu menghafal surah Al-Muluk ayat 1-10, insya Allah akan dijauhkan dari siksa kubur gitu kan. Karena Al-Muluk ini ada hubungannya dengan kematian. Maka dari itu sebuah keutamaan, sebuah kelebihan dari Al-Quran surat Al-Muluk itu adalah dijauhkan daripada siksa kubur. Setidaknya kita enggak hafal 30 juz pun, yang penting kita hafal pokok-pokoknya gitu kan. Kalau memang istilahnya kita enggak hafal 30 juz, setidaknya sedikit demi sedikit kita menghafal 1, 2, 3 ayat Al-Quran gitu kan, berusaha sedikit demi sedikit. Karena ingat, orang yang selalu membaca Al-Quran itu kan, nanti di hari kiamat akan datang Al-Quran ini untuk menerangi kehidupan kita nanti di yaumul jazaa wal hisab. Yang akan menerangi itu Al-Quran, bukan lagi cahaya lampu kayak gini, matahari ataupun bulan ataupun bintang gitu, udah gak ada. Di alam kubur, di alam akhirah yang akan kita temui itu adalah amal soleh, amal kebaikan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menyayangi kita sepanjang hidup kita. Kita maksiat pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita taat apalagi gitu kan. Maka kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan doa, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.